Halo saudara, senang sekali saya Imandari Sasmita kembali hadir menyapa Anda dengan sejumlah informasi teraktual, tajam dan terpercaya. Selama 60 menit ke depan saya akan menemani Anda dengan sejumlah informasi yang sudah disiapkan tim redaksi Liputan 6 SCTV Daerah Jawa Timur di antaranya. Ledakan terjadi di markas Brimopolda Jatim, gedung serta satu mobil berisi peralatan penjinak bom rusak. 3 truk penambang pasir di Gunung Semeru rusak terseret banjir lahar dingin. Jelang perayaan Hari Raya Nyepi, ribuan umat Hindu menggelar upacara melasti. Saudara, ledakan terjadi di markas Brimopolda Jatim, Jalan Raya Gresik, Kota Surabaya, Senin siang. Akibat ledakan, kantor dan satu mobil rusak. Akibat ledakan, salah satu gedung di markas Brimopolda Jatim rusak. Menurut salah satu saksi di sekitar lokasi mengatakan sempat mendengar 2 kali ledakan. Ledakan pertama tidak terlalu besar, namun ledakan kedua besar bahkan mengeluarkan kepulan asap. Dengar ledakan ada Pak? Iya, dengar. Berapa kali Pak? 2 kali. Yang pertama besar atau? Nah, yang pertama pelan, Terus? yang kedua yang keras. Bapak itu posisinya di mana Pak? Ya posisi di sini, saya jual jauh. Ledakan diklaim dari sisa-sisa temuan bahan peledak yang belum sempat dimusnahkan. Sisa bahan peledak tersebut tersimpan di sebelah kantor Den Gegana. Untuk kategori bom yang meledak adalah kategori low explosive. Akibat ledakan, gedung kantor serta satu mobil berisi peralatan penjinak bom rusak. Sementara tidak ada korban jiwa, kerugian material kantor sama satu mobil D-Max yang berisi perlengkapan untuk meledakkan J-bom. Saat ini tim sedang bekerja dari Lab 4, kemudian dari didampingi oleh Gegana sendiri, sedang olah TKP, mudah-mudahan termasuk di backup oleh reskrim dari Tanjung Perak. Mudah-mudahan nanti setelah mendapatkan hasil lengkap, kita akan informasikan kepada rekan-rekan media. Untuk memastikan penyebab ledakan, tim Lab 4 Polda Jatim, tim Gegana dan Reskrim Polres Pelabuhan Tanjung Perak melakukan olah tempat kejadian perkara. Selamat Riyadi dan Rahmat Hidayat melaporkan dari Surabaya. Pemirsa, kematian tak wajar seorang pria yang jasadnya ditemukan di semak-semak dengan luka bakar di Probolinggo mulai terkuak. Seorang saksi sempat melihat korban keluar dari gudang yang baru saja terkena ledakan sambil tergesa-gesa mengendarai motor tanpa mengenakan baju. Teka-teki penyebab tewasnya seorang pria yang mayatnya ditemukan di semak-semak dengan kondisi luka bakar serius, mulai menemukan titik terang. Seorang saksi mata melihat pria mengendarai motor dan sebuah mobil sedan keluar dari dalam gudang yang berada di Desa Patemon, Kecamatan Krejengan dengan tergesa-gesa sesaat setelah terjadi ledakan pada Sabtu malam. Warga mengetahui gudang tersebut dijadikan tempat usaha penjualan gas LPG. Minimal 11 kurang lah, 10 lebih lah. Itu Oke. Lihat, sudah banyak yang lari. berasap. Kirain tidak ada orangnya. Lama-kelamaan kan banyak orang. Bukan. Langsung kan kalau sebelum berhenti gas, memang pertama kali gas 3 bulanan paling 3 bulan 2 bulan tidak beroperasi dah. Sudahnya hari raya bilangnya mau nganu sapi, nggak tahu udah kelanjutannya ada gasnya itu. Sementara itu, Kasat Reskrim Polres Probolinggo Ibtu Fajar Putra Adiwinarsa mengatakan polisi masih menyelidiki keterkaitan ledakan gudang dengan penemuan mayat pria dalam keadaan terluka bakar serius. Ditemukan ada seorang telah meninggal, sudah menjadi jenazah
beserta 1 unit sepeda motor, dan hasil pemeriksaan sementara dari saksi-saksi arahnya memang bukan korban pelaku kekerasan, pencurian disertai dengan kekerasan. Untuk adanya tindak pidana lain masih kita dalami apakah yang bersangkutan merupakan korban dari tindak pidana lain selain dari pencurian, karena memang dari saksi yang sudah kami klarifikasi maupun barang bukti yang ada tidak ditemukan adanya luka-luka akibat benda tumpul maupun benda tajam, dan tidak ada barang berharga korban yang hilang. Jadi semua dompet maupun sepeda motor ada di lokasi penemuan jenazah. Seperti diberitakan sebelumnya, sesosok mayat pria ditemukan di semak-semak Desa Selogudik, Kecamatan Pajarakan, Minggu pagi dengan kondisi luka bakar serius. Jasadnya tergeletak di samping sepeda motor diduga milik korban. Polisi menemukan kartu identitas atas nama Saifullah, 28 tahun, warga Desa Pajarakan Kulon, Kecamatan Pajarakan. Jenazah kemudian dilarikan ke Rumah Sakit Umum Daerah Waluyo Jati, Keraksaan. Keterangan dari keluarga, korban diketahui bekerja di sebuah agen penyalur LPG. Dan Diari Gafur melaporkan dari Probolinggo. Saudara, bus rombongan penumpang asal Tuban terguling di jalur menurun dan menikung di kawasan Sarangan, Kabupaten Magetan. Akibatnya belasan penumpang menderita luka-luka dirawat di puskesmas dan rumah sakit. Kecelakaan melibatkan bus yang mengangkut 14 penumpang rombongan 1 RT warga Desa Sidomulyo, Kabupaten Tuban, Minggu siang. Di lokasi kejadian di wilayah Kelurahan Sarangan, Kecamatan Plausan, Kabupaten Magetan. Akibatnya belasan korban menderita luka-luka dan dibawa ke Puskesmas Plausan dan Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Saidiman, Magetan. Kecelakaan bermula saat bus yang dikemudikan Suryanto, warga Desa Sidomulyo, Tuban, melaju menuju Magetan. Namun di lokasi kejadian, di jalur menurun dan menikung, bus diduga mengalami remblong. Sehingga menghindari bus masuk jurang, pengemudi banting setir ke kiri. Akibatnya bus terguling dan terseret beberapa meter hingga akhirnya berhenti. Maaf kurang tahu karena saya tertidur. Begitu saya mobil oleng saya bangun, terus terdengar suara jerak gitu aja. Terguling dulu berarti Pak? Iya, terguling baru saya Terseret ya, mobilnya. Ini rombongan dari mana Pak? Tuban Kota. Tuban Kota mau ke? Mau cari tempat rekreasi yang lain, baru dari Sarangan. Baru dari Sarangan mau turun ini? Iya. Apa tahu mau naik? Mau turun dari sana kok. Oh dari sana mau turun. Iya. Oh, berapa rombongan ini tadi Pak? 15 orang. 15 orang. Ya. Polisi melakukan olah tempat kejadian perkara dan berupaya mengevakuasi bus untuk menghindari kemacetan lalu lintas. Kalau informasi awal kronologi seperti apa tadi Dan? Untuk kronologis yang jelas ini laka tunggal, kami belum bisa pastinya, kami bisa dapatkan karena laka tunggal dan kita belum bisa interogasi pada pengemudinya. Atau remblong atau apa belum bisa ya? Belum bisa memastikan. Oke siap. Ini rata-rata korban luka atau seperti apa tadi? Ya, rata-rata ini korban mengalami luka, baik itu luka berat maupun luka ringan. Kasus kecelakaan kini masih ditangani unit Gakum Satlantas Polres Magetan. Dirgus Yono melaporkan dari Magetan. Sopir truk menghajar pria yang sering memalak sopir di jalur Pantura, Situbondo. Informasi selengkapnya akan kami sajikan usai jeda berikut ini.